Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Nur Fazriana dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 7B, NIM 185211098. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil observasi online saya terhadap salah satu UMKM. Guna untuk memenuhi tugas dari ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Bisnis. Hasil observasinya sendiri meliputi yang pertama ada profil UMKM, yang kedua kegiatan komunikasi dalam organisasi, ketiga korespondensi bisnis pada perusahaan dan kaitannya dengan materi komunikasi bisnis, dan yang keempat adalah contoh surat bisnis. Usaha mikro kecil menengah yang saya observasi secara online kali ini yaitu adalah usaha Hotangku 19. Profil dari Hotangku dengan pemilik Ruri Widianti, alamat pusat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Desa Pandantoyo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Jumlah cabang ada 5 cabang, 2 cabang di Kertosono, 1 cabang di Surabaya, 2 cabang di Warujayeng dengan jumlah karyawan 7 orang. Usaha ini dimulai pada tahun 2019 dengan menu utama adalah berbagai varian hotang. Hotang merupakan street food yang sedang viral pada waktu itu dan masih bertahan hingga saat ini. Dari pusat produksi kemudian berkembang menjadi beberapa cabang yang tersebar di Kertosono, Warujayeng, dan Surabaya dengan omset per bulan mencapai kurang lebih 15 juta dari per cabangnya. Komunikasi bisnis dalam organisasi meliputi penawaran kerjasama beberapa paket franchise yang sudah disediakan oleh kantor pusat produksi, penawaran produk-produk kepada pelanggan melalui platform digital, laporan pemesanan produk untuk setiap outlet, laporan pemasukan, tiap outlet dilakukan harian, dan yang terakhir ada rapat evaluasi bersama yang terkadang dilakukan mingguan atau bulanan. Korespondensi bisnis pada usaha dan kaitannya dengan materi komunikasi bisnis. Korespondensi bisnis merupakan suatu keterampilan komunikasi tertulis yang baik dan sangat penting, membutuhkan kosakata dan tata bahasa yang baik. Korespondensi pada usaha ini lebih sering dilakukan melalui pesan online di beberapa platform digital seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Jadi dalam menyampaikan komunikasi bisnisnya, usaha ini itu lebih sering secara online. Lalu adapun yang berupa tertulis yaitu laporan stok produk dan surat kerjasama franchise. Itu tidak untuk dipublikasikan karena bersifat formal dan privacy. Dari usaha ini untuk bentuk surat formalnya hanya diketahui atau hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang terkait. Jadi untuk surat kerjasama ya hanya bisa diakses atau dilihat oleh mitra dan pemilik. Terkait pada materi komunikasi bisnis seperti komunikasi bisnis nonverbal itu biasanya terjadi ketika interaksi secara langsung pada saat rapat evaluasi ataupun pada saat kegiatan produksi, briefing sebelum kegiatan produksi, dan pencatatan rekap stok yang sudah selesai diproduksi. Contoh surat bisnis. Karena ada yang tidak boleh dipublikasikan, maka saya hanya menyertakan pamflet-pamflet resmi dan lembar pemesanan dari outlet cabang. Setiap outlet cabang itu diberikan lembaran untuk rekapitulasi mengenai stok, pemasukan, pengeluaran, dan mengenai stok untuk pemesanan kepada pihak pusat. Di sini juga ada good news berupa penawaran paket kemitraan untuk pemula. Ada juga bad news, itu biasanya ketika mereka close untuk beberapa hari karena keterlambatan produksi, seperti itu. Untuk hutangku ini sendiri juga sudah ada di GrabFood, GoFood, pemesanan secara online melalui WhatsApp, dan ada offline-nya. Jadi kesimpulannya pada UMKM hutangku, komunikasi bisnis lebih sering dilakukan dengan pesan digital dibandingkan dengan surat tertulis untuk beberapa informasi yang dirasa bersifat non-formal.
Sedangkan untuk beberapa komunikasi bisnis yang bersifat formal, barulah menggunakan surat resmi tertulis, namun tidak dapat dipublikasikan. Contohnya seperti surat kerjasama, surat izin usaha, franchise, dan surat stock order yang diterima dari tiap cabang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Informasi yang saya dapatkan pun hanya terbatas seperti apa yang sudah saya paparkan karena observasi dilakukan secara online, jadi tidak bisa benar-benar secara rinci di sana kegiatannya seperti apa, hanya ada gambaran-gambaran saja. Saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila masih ada banyak kekurangan. Semoga dapat menjadikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.